Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kenalin aku Rivaldi Wahyu dari PJ Akademi Kimia Dasar Asrama. Jadi di sini kita akan belajar bareng ya tentang reaksi redoks. Nah, kebetulan aku di sini pakai PPT-nya Pak Rukman. Jadi kalau ada yang punya, silakan saya banget buat dibaca-baca ulang lagi. Kita lanjut aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu reaksi yang melibatkan transfer elektron dari satu zat ke zat yang lain. Kunci utama di sini yaitu melibatkan transfer elektron. Nah, jadi nantinya reaksi redoks itu terjadi karena adanya transfer elektron nih dari reaktan ke produk atau produk ke reaktan, atau maksudku akan terjadi transfer elektron gitu dari reaktan ke produk. Dan hal itu mempengaruhi tentang bilangan oksidasi dari masing-masing ion nanti. Nah, pertama ya, kita masuk ke proses oksidasi. Di sini ada pelepasan elektron. Di sini Na ini berfungsi sebagai reduktor, yaitu zat yang melepaskan elektron. Nah, elektronnya di sini dia melepaskan elektron sejumlah 1 elektron. Nah, kemudian yang kedua ada proses reduksi atau pengambilan elektron. Nah, Cl2 di sini contohnya Cl2 itu akan mengambil sebanyak 2 elektron dan menghasilkan 2 Cl-. Nah, Cl2 ini berperan sebagai oksidator atau agen reduksi. Kemudian reaksi totalnya yaitu ada 2Na plus Cl-, 2Na plus 2 Cl-. Nah, kita dapat lihat nih di sini kalau jumlah muatan di sisi kiri sama sisi kanan sama. Di sini muatannya itu 0 karena ini atom netral ya, Na sama Cl2. Terus di sini juga muatannya plus 2 sama minus 2. Jadi kalau dijumlahin hasilnya juga 0. Jadi jumlah muatannya di kedua sisi ini harus sama. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar juga tentang bilangan oksidasi, yaitu bilangan yang dikaitkan dengan reaksi dengan oksigen, tetapi dikaitkan banyaknya elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan kimia, baik ikatan ion maupun kovalen. Nah, dapat dilihat ya kayak contoh yang tadi yang udah ada di slide sebelumnya, kalau di sini juga reaksi-reaksi ini melibatkan adanya pelepasan dan pengambilan elektron dari masing-masing. Nah, utamanya atau pentingnya pada dasarnya muatan di sebelah kiri itu harus sama dengan muatan sebelah kanan. Nah, kemungkinan kita akan belajar banyak tentang bilox ini nanti di slide berikutnya ya. Oke. Nah, ada beberapa aturan ini dalam penentuan bilangan oksidasi ya. Yang pertama, kalau atom dalam keadaan standar itu memiliki bilox 0. Nah, contoh atom dalam keadaan standar itu apa aja? Itu ada Na, ada Ba, Al, H2, Cl2, O2, dan lain-lain. Pokoknya molekul-molekul yang berbentuk diatomik, kayak apa ya? Misalnya kayak Br2, dan lain-lainnya dan teman-temannya ini itu atau unsur apa aja ya, atau unsur litium dan lain-lain. Nah, ini termasuk dalam keadaan standar. Nah, jadi kalau dalam keadaan standar ini itu bilangan oksidasinya itu 0 semua teman-teman. Nah, lanjut ke aturan 2, kalau ion monoatomik memiliki BO sama dengan muatannya. Nah,
Di sini maksudnya apa? Kalau semisal atom Al ini membentuk Al3+, nah BO-nya ini atau bilangan oksidasinya ini ya 3+ ini. Terus F membentuk dalam bentuk F- itu ya bilangan oksidasinya juga -1. Nah, F- itu sama aja -1. F-1 maksudnya. Nah, bisa juga ada juga bentuk Mg, misal Mg2+ gitu ya. Mg, aduh, Mg2+. Bentar, maaf. Mg2+ ini BO-nya ini juga ini 2 ya. Mg-nya ini juga +2 gitu. Pokoknya disesuaikan sama muatan ion yang ada di atasnya. Nah, aturan ketiga ini ada pengecualian ya buat unsur-unsur halogen itu memiliki bilangan oksidasi -1. Ini udah pasti ya, bilangan halogen itu yang di tabel periodik 7A ya. Di 7A FCl-BrI itu halogen. Nah, oksigen ini memiliki bilangan oksidasi 2 kecuali di peroksida. Peroksida itu yang 2O2 itu hidrogennya ini kok hidrogen? Bentar. Oksigennya ini itu memiliki bilangan Bilox -1. Buat oksigennya ini memiliki bilangan Bilox 1. Jadi kita ngukurnya dari H2-nya dulu. H2 itu +2. Jadi buat biar muatan H2O2 ini 0, jadinya O2 ini juga nilainya harus -2. Nah, -2 ini masih O2 kan, masih bentuk O2. Nah, biar gimana cari biar O aja ya -2 dibagi sama 2. Jadi Biloxnya -1 buat masing-masing unsur oksigen. Nah, habis itu ada hidrogen. Hidrogen itu +1 kecuali dalam senyawa hidrida. Nah, senyawa hidrida itu yang dimaksud apa aja? Itu senyawa-senyawa yang khususnya H-nya itu bereaksi dengan unsur golongan tabel periodik yang 1A tapi di bawahnya H. Jadi kayak natrium, terus kalium dan lain-lain. Nah, itu senyawa hidrida. Misalnya NaH ya, NaH. Ini N, maaf. Nah, ini NaH. Nah, di sini perhitungan Biloxnya itu dihitung Na terlebih dahulu. Na itu kalau golongan 1A, itu semuanya kecuali H itu Biloxnya +1. Jadi Na ini Biloxnya +1. Nah, biar dia netral, NaH biar netral, maka yang harus dilakuin ya H-nya ini harusnya -1. Biar kalau +1 ditambah -1 itu hasilnya muatannya 0 atau atom netral atau unsur netral. Nah, oke, aku clear dulu ya. Oke, buat aturan yang keempat itu dalam senyawa itu bilangan oksidasi lain di luar aturan 3 menyesuaikan dengan muatan total dari senyawa. Nah, ini udah aku jelasin dari tadi ya, kalau semisal unsur-unsur kayak gini itu jumlah muatan totalnya itu harus 0 karena dia atom netral. Dia unsur netral, senyawa netral. Nah, misal O2 itu kalau sama C itu lebih elektronegatif yang O2 kayak yang oksigen. Nanti kalau ada yang salah dikoreksi aja nggak apa-apa. Nah, O-nya ini bilangan Biloxnya itu -2. Masing-masing dari O itu -2 ya. Jadi kalau ada atom O-nya itu 2, itu berarti jumlahnya -2 dikali 2 karena dia ada 2 atom O. Jadi hasilnya itu -4. Nah, gimana biar dia 0? Otomatis atom C ini menyesuaikan.
Jadi dia harus memiliki Bilox sebesar plus 4. Nah, ketika ini ditambahkan, ini hasilnya jadi 0. Jadi dia tetap atom netral gitu. Oke, bentar. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada soal ya, ada soal sedikit. Kemungkinan udah dijelasin juga sama di kelas ya, kita ulang lagi. Tentukan Bilox atom Cl pada ion ClO4. Nah, karena O tadi itu pengecualiannya ada di dari di ini ya, di peroksida, jadi dia di sini nggak ada pengecualian. Nah, jadi di sini dia memiliki Bilox -2 karena dia pengecualiannya hanya di peroksida. Nah, terus ini setiap O-nya ini, setiap satu O, aduh, bentar, salah. Setiap satu O, ini O bukan 10 ya, satu O itu bilangan oksidasinya -2. Jadi kalau ada 4 O, berarti dia Biloxnya itu -2 dikali 4. Nah, jadinya hasilnya -8. -8 ya. Nah, ini udah -8 kan. Terus muatan totalnya itu ini ditambah sama BO dari Cl, hasilnya itu -1, teman-teman. Jadi gimana biar cari BOCl ini? Ya otomatis -1 di kedua ruas dikurangi -8 ya. Jadi hasilnya di sini +7. Nah, jadi udah ketemu teman-teman buat bilangan oksidasi Cl-nya itu ada di +7. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini juga ada oksidasi Bilox MgCr ya. Jadi kita cari dulu karena di sini bukan oksigennya bukan pengecualian peroksida, di sini jadinya O-nya ini memiliki Bilox -2. Jadi -2 dikalikan 7, terus nanti Mg ini Biloxnya +2 teman-teman. Jadi nanti dicari aja kayak gitu, Mg-nya memiliki Bilox 2, terus di sini muatannya 0, jangan lupa. Jadi nanti tinggal dikurang-kurangin aja deh gitu. Nah, sebenarnya kalau ada kesulitan gitu ya, kalau ada kesulitan gitu sebenarnya teman-teman bisa cari karena Bilox itu bilangan oksidasi itu, bentar. Bilangan oksidasi itu, bentar, BO. Nah, bilangan oksidasi itu sama aja jumlah elektron kovalen dikurangi dalam kurung elektron bebas bentar, elektron bebas, maaf banget ya, jelek banget ya ampun, elektron bebas minus elektron ikatan. Nah, bilangan oksidasi ini sama aja
elektron kovalen itu dikurangi dalam kurung elektron bebas minus elektron ikatannya. Oke, bentar ya teman-teman. Nah, maaf tadi ada gangguan dikit. Jadi tadi aku ulangin lagi, kalau bilangan oksidasi itu sama aja elektron kovalen minus elektron bebas minus elektron ikatannya. Nah, di sini jadi K itu punya elektron kovalen sejumlah 1 buah kan. Nah, kalau I itu punya elektron kovalen sejumlah 7. Sejumlah 7 buah. Nah, ini udah 7 ya ceritanya gitu. Ini juga I juga sama gitu. Ini juga 7 ya tadi ya. Ini juga 7, ini juga 7. Ini juga 7. Nah, ini satu aja di sini punyanya. Nah, elektron kovalen ini dia akan terjadi ikatan di sini. Nah, karena kita hitung dulu ya di bilangan oksidasi K ini, dia memiliki elektron kovalen berjumlah 1 ya teman-teman, berjumlah 1. Dia memiliki elektron kovalen berjumlah 1. Nah, terus buat elektron bebasnya dia nggak ada kan, dia nggak punya elektron bebas. Nah, terus dia punya nggak punya elektron ikatan, karena dia elektron ikatannya ini dia lebih elektronegatif yang I-nya. Jadi dia ikatannya ini itu miliknya si I, bukan miliknya si A. Miliknya si K. Jadi nanti dalam perhitungannya ikatan ini itu dimasukkan ke perhitungannya yang I. Jadi dia nggak punya elektron ikatan sama sekali. Karena perbedaan K sama I itu buat elektronegatif itu jauh banget ya teman-teman. Dia I itu ada di 7A, K itu ada di 1A. Jadi elektronegatifannya itu jauh banget, dan ikatan ini itu karena elektronegatifan itu ikatan ini punyanya si I. Jadi si K ini nggak punya apa-apa, kasihan banget. Nah, terus hasilnya -1 dikurangi dalam kurung 0 plus 0, jadi hasilnya +1. Nah, ini +1 kan. Berarti opsinya kalau enggak A, B, D, sama E. Nah, terus biar dia muatannya 0, maka I-nya ini harus menyesuaikan. Jadi K-nya kan udah diketahui tuh, +1. Jadi biar dia 0, I3-nya ini harus negatif 1. Nah, negatif 1 ini buat I yang jumlahnya 3. Berarti kalau I yang jumlahnya 3 itu dijumlahin itu -1, dikaliin itu dijumlahin itu -1, berarti kalau 1I itu berarti -1/3. Nah, jawabannya bisa diketahui kalau yang D. Cara ini bisa kalian gunain kalau semisal di apa ya, di kayak molekul-molekul organik gitu kan agak susah gitu ya. Nah, kalian bisa gunain cara ini, E kovalen minus elektron bebas dikurangi elektron ikatan. Aduh, maaf banget ini jelek banget, soalnya nggak punya ini. Oke.
Gitu ya teman-teman. Jadi bisa digunain elektron kovalen minus elektron bebas ditambah ini ditambah elektron ikatannya. Tapi kalau semisal kayak gini ini, itu kalian gunain aturan aja, nggak usah pakai yang ini. Ini digunain kalau kalian nemu kayak senyawa-senyawa organik gitu dan kalian nggak tahu ini gimana caranya, nah itu bisa banget kalian gunain pakai cara ini. Oke, jadi ini wajahnya elektron kovalen minus dalam kurung elektron bebas plus elektron ikatan. Oke, kita lanjut ya ke bagian berikutnya. Nah, kita akan mendefinisikan lagi tentang oksidasi dan reduksi. Nah, oksidasi ini merupakan proses yang menyebabkan kenaikan Bilox. Nah, ini ya, dari minus 4, benar, dari minus 4 di reaktannya dia jadi plus 4. Jadi dia naiknya sekitar 8 Bilox, 8 bilangan oksidasi. Nah, ini yang dinamakan proses oksidasi. Ini namanya hasil reduksi, ini namanya reduktor. Nah, terus yang ini itu dia unsur diatomik. Jadi unsur diatomik itu muatannya itu 0. Jadi terus di sini, nah karena dia dalam bentuk air, dia memiliki Biloxnya minus 2 buat O-nya. Jadi dia dari 0 ke minus 2 dia mengalami yang namanya reduksi. Nah, ini nanti bisa banget dikerjain ya teman-teman. Ini 3C berarti di sini dia unsur tunggal kan. Atau monoatomik. Jadi dia Biloxnya 0. Di sini Fe-nya dia berarti Fe-nya itu Biloxnya plus 3. Terus di sini Fe-nya itu 0 dan CO2-nya itu di sini C-nya itu plus 4. Jadi nanti bisa dicari aja. Nah, di sini ada tipe reaksi redoks, itu ada reaksi pembakaran. Nah, kalau yang namanya pembakaran itu pasti perlu yang namanya O2 oksigen. Nah, O2 ini kayak yang tadi aku bilang dia diatomik, jadi Biloxnya itu 0. Terus di sini juga menghasilkan CO2 dengan C-nya itu plus 4 dan H2O juga ini juga O-nya menghasilkan minus 2. Jadi nanti bakal ada perubahan di antara O2 sama H2O dari 0 ke minus 2. Terus ini juga H8 itu plus 18 ya. Karena dia bukan pengecualian, dia bukan unsur hidrida, jadi dia bisa. Terus ini juga 18/8. Jadi dia dari 18/8 nanti jadi plus 4. Nah, dia bakal mengalami yang namanya oksidasi, terus ini mengalami reduksi karena dari 0 ke minus 2. Nah, terus ada reaksi disproporsionasi juga. Nah, disproporsionasi itu ketika satu reaktan ini mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, di sini kan O-nya kan minus 2 kan ya, teman-teman. Nah, O-nya itu minus 2 kan. Tapi dia punya muatan minus 1. Jadi Cl-nya itu biar dia muatan total senyawanya itu minus 1, berarti dia Cl-nya itu plus 1. Nah, di sini O3-nya itu muatannya minus 6. Terus di sini punya muatan minus 1, berarti Cl-nya ini plus 5. Terus di sini dia muatannya Cl-nya itu minus 1. Kita ini ya, teman-teman perlu diketahui kalau kita ngambilnya Cl1 aja, Cl ini, terus Cl ini. Jadi jangan bingung karena kita untuk sementara ya mengabaikan koefisien yang ada di depannya ini. Nah, terus karena ada perubahan ini, nah ini kan dari plus 1 jadi plus 5 ini oksidasi,
Terus dari ini ke sini, dari sini ke sini, ini reduksi. Jadi dia ada dari satu senyawa dia bisa mengalami reaksi reaksi reduksi dan reaksi oksidasi sekaligus gitu, namanya disproporsionasi. Terus reaksi pertukaran, nah ini tinggal tukar-tukar pasangan aja, Zn sama Cl2 terus sama H2. Nah di sini H-nya ini muatannya +1, dia di sini muatannya 0 karena diatomik. Terus ini Cl2 juga -2, berarti Zn-nya ini itu +2 karena dia muatannya 0. Ini juga Zn-nya juga 0 karena dia unsur. Jadi di sini ada perubahan ya, perubahan Zn-nya dari 0 jadi 2 jadi reaksi oksidasi, terus di sini H-nya itu mengalami reduksi dari +1 ke 0. Gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada reaksi redoks, nanti kita juga disuruh menyetarakan bilangan reduksi sama bilang reaksi redoks. Di sini ada beberapa cara, nanti ada cara pakai metode Bilox-nya, ada yang setengah reaksi. Oke, kita nanti bakal lihat ya. Nah, ini buat pakai yang cara yang pertama, yaitu menyetarakan reaksi dalam suasana asam. Nah, kita di sini kita bakal pecah-pecah dulu yang kira-kira mana yang itu hasil dan kira-kira yang mengalami reduksi dan oksidasi gitu. Nah, yang pertama ada CR2O72- jadi CR3+. Nah, CR2O72- ini itu CR-nya ini bernilai +6 terus CR-nya ini 3+, Fe2+ ini dari 2+ ke 3+. Kalau CR-nya dari +6 ke +3. Terus kita dari situ berarti ada pengurangan kalau yang atas sebanyak 3, kalau yang bawah sebanyak 1. Nah, setarakan atom selain H dan O. Nah, buat ini kan belum setara ya tadi ya. Ini CR-nya ada 2, ini CR-nya ada 1. Jadi dia belum setara antara kiri sama kanan. Terus kita setarakan dengan koefisien 2, ini juga udah, tapi yang Fe ini udah setara. Terus setarakan O dengan menambahkan H2O. Di sini kan ada O7 tadi, teman-teman. Nah, di sini masih CR aja. Nah, gimana biar ada O7 ini, ada unsur O di sini ya ditambahin yang namanya 7H2O. Terus samakan jumlah H dengan menambahkan ion H+. Nah, ion H+-nya ini ion H+-nya ini buat nyetarain tadi kan ada unsur H ini ya. Unsur H ini, tapi di sini nggak ada unsur H. Jadi harus ditambah dengan ion H+. Nah, nanti juga ion H+ ini itu fungsinya buat menyetarakan muatan antara kiri sama kanan. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada menyetarakan muatan dengan menambahkan elektron, ada Cr2O7, 6 14H+, 6 elektron dan 2 Cr3+. Nah, ini kok kenapa ditambah 6? Karena tadi di sini Cr, kalau diingat-ingat lagi tadi Cr-nya itu +6. Jadi dari +6 dia jadi +3. Bentar. Oh enggak, teman-teman, maaf. Ini salah. Maksudku ini tadi kan -2. Di sini muatan totalnya -2. Di sini 14 plus 14. Jadi di sini ini -2, ini plus 14. Nah, sedangkan di sini itu baru plus 6. Nah, -2 plus 14 itu plus 12 kan. Nah, gimana caranya plus 12 ini itu jadi plus 6. Nah, otomatis ditambah 6 elektron biar dia berkurang dari plus 12 ke plus 6.
Nah, gitu. Jadi intinya sebelah sini harus sama sama kayak gini. Nah, terus setarakan jumlah elektron ya. Buat jumlah elektronnya nanti bakal disetarain antara sebelah sini dengan sebelah sini. Oke, nanti hilangkan spasi yang sama di kedua sisi dan didapatkan hasilnya kayak gini. Oke, nanti bisa dicoba aja di rumah. Kalau ada apa-apa silahkan bisa kontak ke PJ-PJ akademiknya ya. Nah, ini juga masih kelanjutannya tadi. Kita bisa menambahkan OH- di kedua sisi sebanyak jumlah H+ dan mengkombinasikan H+ dan OH- untuk membentuk H2O. Nah, kalau udah kebentuk nih, tadi ada ini jadi 14 H+ sama 14 OH- itu jadinya 14 H2O. Nah, terus di sini tadi udah kebentuk 7 H2O. Jadi nanti ini yang spesies-spesies yang sama itu dieliminasi dan hasilnya itu 6 Fe2+ plus 7 H2O plus Cr2O72- dan seterusnya. Ini hasil akhirnya. Nah, ini juga ada soal kalian bisa coba buat latihan-latihan dikit gitu. Tapi aku nggak bakal jelasin di sini karena nanti bakal ada pembahasan soal dari yang lain. Dan ini juga udah lama ya. Oke, jadi selanjutnya ada reaksi redoks asam dan logam. Di sini ada yang namanya asam non pengoksidasi. Itu tipe asam di mana kekuatan oksidator anionnya itu lebih lemah dari protonnya atau H+. Oleh karena itu, reaksi logam dan asam ini akan menghasilkan yang namanya gas hidrogen. Oke, kita lanjut aja ya. Di sini juga ada asam pengoksidasi, itu memiliki anion yang kekuatan oksidatornya lebih tinggi dibandingkan H+, karena bukan H+ yang aktif, maka ketika asam ini digunakan untuk melarutkan logam, tidak dihasilkan gas hidrogen. Oke, nanti ini juga ada contohnya, kalian bisa cermati sendiri ya. Ada yang namanya asam pengoksidasi, bisa dilihat sendiri. Nah, di sini ada reaksi redoks antar logam. Di sini ada reaksi yang terjadi yaitu Zn plus Cu2+, itu menghasilkan Zn2+ plus Cu. Dengan kontak antara Zn dan Cu2+ ini, dia menyebabkan ion ini mengalami reduksi menjadi Cu. Nah, di sini yang mengalami reduksi ini Cu2+ menjadi Cu. Berarti dia dari bilox +2 menjadi bilox 0 gitu, teman-teman. Nah, sementara Zn teroksidasi menjadi Zn2+ menggantikan Cu2+. Nah, hal ini itu terjadi karena dia mengalami yang namanya oksidasi dari biloxnya 0 ke +2. Nah, tapi kalau bilangan kondisi dibalik, reaksi ini tidak akan terjadi. Nah, kalau dia Cu-nya ditaruh, Cu-nya dia berarti mengalami yang namanya oksidasi, terus Zn-nya mengalami reduksi, dia nggak bakal terjadi suatu reaksi. Karena kalau kalian ingat deret volta, Zn ini berada di sebelah kiri dari Cu. Nah, apa hubungannya? Jadi Zn itu lebih mudah untuk teroksidasi daripada Cu. Nah, di sini reaksinya kebalik. Jadi dia nggak bisa mengalami yang namanya reaksi. Reaksi nggak bisa berjalan dalam hal ini. Oke, nanti bisa dicek lagi ya buat deret voltanya. Kemudian ada metode penentuan deret aktivitas. Nah, ini kaitannya sama tadi, kalian bisa hafalin gitu berdasarkan mana sih yang lebih mudah teroksidasi, mana yang lebih mudah tereduksi. Nah, jangan sampai salah ya buat penempatannya. Nah, ini di sini Sr lebih mudah aktif atau lebih mudah teroksidasi, jadi dia
dengan bentuk yang seperti ini, berarti SR-nya ini mengalami oksidasi kan teman-teman. Jadi dari 0 ke +2, dia mengalami yang namanya oksidasi. Nah, tapi H2-nya, H+-nya ini dia mengalami reduksi. Jadi bisa dibilang kalau SR ini lebih mudah teroksidasi daripada hidrogennya. Ini harus teman-teman harus punya pengetahuan gitu tentang logam-logam mana yang mudah untuk mengalami oksidasi. Tapi tenang aja, biasanya kalau ujian nggak terlalu sulit gitu buat logam-logamnya. Nah, ini kita mengurutkan aktivitas logam, nanti bisa dicoba sendiri. Intinya yang di sini Zn ini itu mengalami oksidasi. Berarti dia ada di, kita coba aja ya, coba. Berarti Zn dia kan mengalami oksidasi kan teman-teman. Dia mengalami oksidasi. Oke, kita plot dulu aja Zn, berarti dia lebih mudah teroksidasi dari H. Oke, kita tempatkan aja di sini. Terus Mg sama Zn, Mg-nya ini dia mengalami oksidasi dari 0 ke +2. Jadi dia lebih mudah teroksidasi daripada Zn. Dia ditaruh di sini. Nah, terus Cu sama H ini nggak bisa terjadi karena H ini harusnya lebih mudah teroksidasi daripada Cu. Jadi dia ada di sini. Dan maaf. Dia ada di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau urutannya itu Mg, Zn, H, dan Cu gitu. Jadi intinya yang paling reaktif itu sebelah kiri. Kalau bilangan yang mudah teroksidasi itu harusnya mengalami oksidasi juga. Nanti bisa dilatih ya. Nah, di sini juga ada variasi reaktivitas logam. Logam yang posisinya di bawah sistem periodik merupakan reduktor kuat. Nah, ini udah ada kuncinya. Merupakan reduktor kuat atau sangat mudah mengalami oksidasi. Logam alkali dan alkali tanah dapat bereaksi dengan H2O dan H+. Nah, di sini berarti ini udah ada clue, teman-teman. Jadi, logam yang ada di posisi bawah sistem periodik itu merupakan logam-logam yang sangat mudah buat mengalami oksidasi. Ini ada variasi reaktivitas logam. Ini tadi udah dijelasin ya di depan kalau HCl sama Ag itu lebih mudah teroksidasi yang hanya hidrogennya. Jadi dia ada di sebelah kiri. Kalau kalian masih ingat deret volta, H ini ada di sebelah kiri dari Ag. Jadi dia lebih mudah teroksidasi. Terus yang lain juga, Fe sedikit reaktif, terus Zn agak reaktif, dan Mg sangat reaktif. Ini bisa dilihat sendiri. Intinya makin ke kiri, kalau kalian masih ingat deret volta ya, kalau makin ke kiri dia makin memiliki sifat oksidasi yang makin kuat, jadi dia lebih mudah teroksidasi. Nah, ini juga nanti bisa dikerjain. Kita coba satu soal ya. Satu soal aja, nanti kalian bisa cari sendiri gitu. Di sini ada AU sama Ca2+. Nah, kalau kita ingat AU sama Ca2+, Ca itu ada di sebelah kirinya AU kalau ada di deret volta. Nah, AU itu kalau deret volta itu paling akhir ya, paling kanan sendiri. Kalau Ca itu keempat dari deret volta paling kiri. Berarti Ca ini lebih mudah teroksidasi daripada AU. Nah, tapi di sini Ca2+ ini dia udah punya muatan. Jadi intinya dia nanti bakal jadi Ca. Ca di sini, terus AU-nya juga bakal mengalami oksidasi, jadi AU2+. Nah, kalau kayak gini kan nggak mungkin kan ya. Soalnya kan Ca ini harusnya mengalami oksidasi, jadi bilangan 2+-nya ini dia harusnya makin tinggi bukan makin rendah. Terus AU-nya ini harusnya mengalami reduksi, jadinya dia biloxnya itu harusnya lebih
rendah dari 0, bukan plus 2. Jadi reaksi ini nggak bisa terjadi, gitu. Oke, kita lanjut. Reaksi dengan oksigen nanti ada reaksi sulfur dengan oksigen ya. Ini ada S plus O2, jadinya SO2 dan lain-lain. Terus ini juga perlu ada catatan buat kalian ya, kalau kombinasi suatu unsur dalam oksigen menaikkan bilangan oksidasi unsur tersebut. Nah, termasuk juga dalam senyawa organik. Nah, udah aku bilangin dari tadi awal ya, kalau semisal kalian bingung tentang kira-kira molnya berapa, kira-kira bilox N-nya berapa sih di senyawa organik ini, terus N-nya, biloxnya N di sini juga. Nah, kalian bisa banget buat pakai cara yang tadi, bilangan oksidasi itu sama dengan uh, jumlah elektron kovalen pada suatu unsur, apa sih, pada suatu atom, di sini atom N, dikurangi dalam kurung jumlah elektron bebas dari unsur ini ditambah jumlah elektron ikatan. Nah, jadi nanti tapi kuncinya kalian harus bisa menggambarkan bentuk molekul ini kayak gimana gitu. Kita ke slide berikutnya. Kalau pembakaran hidrokarbon itu pasti melibatkan O2. Jadi hasilnya pembakaran hidrokarbon itu pasti CO2 dan 2H2O. Ini juga pembakaran senyawa organik yang mengandung O itu juga menghasilkan yang namanya CO2 sama H2O. Berbeda tapi halnya kalau senyawa organiknya itu mengandung S atau sulfur. Jadi kalau mengandung S, dia bakal menghasilkan H2O plus 2SO2. Nah, ini juga bisa kalian sebut dengan H2SO3. Nah, ini biasanya dalam bentuk H2SO3, kemudian H2SO3 ini bisa diuraikan jadi H2O plus 2SO2. Nah, kemudian untuk reaksi oksigen dengan logam, di sini kita berkaitan dengan korosi ya. Korosi itu ketika logam bercampur dengan oksigen. Di sini ada 2 Mg plus O2 jadinya 2 MgO, terus Al juga menjadi Al2O3 dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada reaksi yang tidak termasuk reaksi redox. Di sini dilihat aja mana sih yang nggak terjadi perubahan dari biloxnya. Kalau SR ini kan nggak mungkin kan, dia mengalami perubahan bilangan oksidasi ini dari 0 sampai 2. Terus CU juga ada perubahan, jadi opsi D sama E nggak mungkin. Terus C juga mengalami dari 0 ke plus 2, jadi dia nggak mungkin. CH4 ini juga nggak mungkin karena C ini dia minus 4, di sini 0, jadi nggak mungkin juga karena dia mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, tinggal opsinya yaitu tinggal yang A. Iya, yang iya benar yang A. Karena Na2S ini Na-nya ini plus 1, S-nya minus 2, Mn-nya plus 2, Cl-nya minus 1, dan itu sama biloxnya ke bagian-bagian yang lainnya. Nah, ini juga ada stokiometri. Nanti kita bakal belajar tentang titrasi, terus penentuan reagen pembatas, penentuan persen hasil, dan lain-lain. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu kalau kalian menemu soal kayak gini, itu kalian harus bisa menyetarakan dulu reaksi redox yang terjadi. Di sini Na2SO3 itu direaksikan dengan K2Cr2O7. Nah, buat Na sama K ini kan dia larut dalam air kan, teman-teman. Kalau kalian ingat di bab 3 kalau nggak salah ya. Itu kan bilangan 1A, maksudnya tabel periodik golongan 1A itu kebanyakan larut di dalam air.
Nah, terus ini bisa disetarain gitu, bisa disetarain dulu buat ada ion H plusnya, terus ada H2O-nya, dia harus disetarain dulu. Kalau udah disetarain, nah pakai cara-cara yang tadi, mau pakai langsung bilangan oksidasinya atau pakai cara setengah reaksi, dan itu terserah kalian atau terserah teman-teman mau gimana, karena itu senyamannya kalian. Aduh. Terus kita bakal lakuin perhitungannya. Di sini kita bakal melakukan perhitungan. Tadi kan 12,4 ya. 12,4 gram K2Cr2O7. Nah, di sini yang ditanyain apa sih? Yang ditanyain kan gram Na2SO3 yang diperlukan kan. Nah, kita cari dulu mol buat K2Cr2O7. Ini ya, ini buat cari mol dari K2Cr2O7 itu berapa. Terus karena dia perbandingannya antara Cr2O7 sama 3SO3 ini 1:3, nah jadi dia harus dikaliin 3. Karena kan yang diketahui kan mol K2Cr2O7, jadi kalau mau cari yang SO3 dia harus dikalikan 3. Nah, habis ketemu mol dari SO3 2-, habis itu kalian cari masanya deh. Bisa dicari masanya dikalikan pakai MR dari Na2SO3. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Kita akan belajar tentang titrasi redox. Ini kok di sini ya? Mungkin bentar-bentar. Oke, titrasi redox ya. Ini jadi kalian intinya titrasi redox itu titik ekuivalen ketika jumlah mol oksidator sama reduktor itu sama. Nah, jadi nanti bakal dilihat kalau di titrasi itu ada perubahan warna ya. Ada pakai indikator metil merah dan lain-lain. Itu nanti kalian bakal belajar. Nah, contoh titrasi redox itu kayak gitu. 13 I- bereaksi dengan IO3- itu menghasilkan membentuk I2, terus kita setarain dulu ya teman-teman. Intinya kalian harus yang pertama dulu kalian harus setarain reaksi redoks yang terjadi biar muatan di sini itu sama kayak di sini, dan jumlah unsurnya itu juga sama antara kanan sama kiri. Nah, habis itu kalian bisa hitung tuh buat perhitungannya. Jadi nanti kalian habis ini langsung belajar aja ya buat kayak gini, karena banyak latihan itu penting banget buat masalah-masalah kayak gini. Nah, terus ada kita ngerjain satu soal lagi ya. Jadi ada 0,3 gram. Ini aku kasih clue-nya aja ya. Jadi nanti reaksinya dia dari timah 2 ke timah 4 karena ada titrasi dari KMnO4. Jadi timah itu apa sih? Timah itu kan lambangnya Sn ya. Sn. Nah, terus dia Sn-nya itu memiliki bilangan Sn2 plus jadinya. Ditambah MnO4 minus. Terus produknya apa gitu? Nah, produknya itu berupa, ini kan timah 4 ya. Timah 4 berarti kita pakai O2 karena dia biloxnya kan -4 kan. Jadi Sn-nya itu plus 4, maaf. O-nya itu O2-nya itu -4, Sn-nya itu +4. Nah, terus dia produknya juga bakal menghasilkan yang namanya Mn2+. Nah,
Terus dari persamaan ini kita bakal nyetarain dulu. Nanti mau pakai setengah reaksi boleh, mau pakai yang bilangan oksidasi juga boleh. Nah, terus hasilnya nanti ketemunya itu hasilnya aku cepetin aja ya. 5SN 2 plus 2 M N O 4 minus plus 6 H2O, dia bakal menghasilkan di sini reaksi setaranya jadi 5SN 5SNO2 ditambah 2 MN2 plus 2 MN2 plus ditambah 4 3 O plus. Nah, udah jadi ini buat reaksinya nanti tinggal dicari aja buat perbandingan. Jadi nanti kalian bakal harus cari ini dulu mol dari KMNO4 itu berapa, terus dari mol MNO4 tadi kan titrasi kan konsepnya kan mol reduktor itu sama mol oksidatornya kan. Nah, terus nanti kalau udah ketemu molnya dari MnO4 ini terus dikaliin 5/2 buat ketemu mol Sn2+. Nah, habis ketemu Sn2+ ini terus kalian bisa dikalikan Mr dari timah 2, Mr dari Sn. Nah, terus habis itu kalian dibagi atau dibandingkan dengan 0,3 gram. Terus dapat deh buat persen massa timah tadi. Oke teman-teman, gitu aja dari aku. Mohon maaf banget kalau semisal tulisannya jelek atau apapun. Semoga bisa membantu. Kalau semisal ada pertanyaan, sorry banget buat chat aku aja ya. Oke, makasih banget buat teman-teman. Semangat terus.